Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita kembali duduk untuk berthalabul ilmi. Walaupun cuaca tadi sempat hujan, tetapi tidak mengurungkan semangat kita untuk datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, dan disusul dengan mengikuti kajian. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, laisa syai'un aham ba'dal faraid min talabul ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih penting setelah melaksanakan kewajiban Allah daripada menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini menyempurnakan kewajiban. Salat itu perlu ilmu, maka dengan ilmu ini bisa menyempurnakan salat. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih mulia setelah melaksanakan kewajiban daripada menuntut ilmu. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas surah Al-Fatihah, dan hari ini kita masuk pada ayat per ayat dalam surah Al-Fatihah. Kita mulai dari bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita terangkan dulu makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun menjadi khilaf para ulama, apakah Bismillahirrahmanirrahim ini bagian daripada surah Al-Fatihah atau dia bagian daripada Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surah Al-Fatihah, makanya dia merangkap dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa bismillah itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah, tetapi dia bagian di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Naml. Bismillahi majriha wa mursaha. Tetapi membaca Al-Quran dengan membaca ta'awud sebelumnya, kemudian disusul dengan Bismillahirrahmanirrahim, adalah sunnah muakkadah. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan bacaan basmalah dan isti'adzah ketika membaca Quran. Akan tetapi ada satu surat yang tidak dianjurkan membaca basmalah. Surah apa itu? Surah At-Taubah, atau disebut dengan surah Al-Bara'ah. Surat yang menyingkap aibnya orang-orang munafik. Karena ada yang mengatakan bahwa surah At-Taubah atau Al-Bara'ah itu masih satu surat dengan surah Al-Anfal, cuman dipisah. Makanya tidak dianjurkan baca basmalah. Artinya bahwa baca basmalah dengan isti'adzah itu sangat dianjurkan di permulaan membaca surat. Tetapi kalau di tengah-tengah surat, maka dicukupkan dengan isti'adzah, walaupun tanpa basmalah sudah cukup.
Lalu siapa yang pertama kali mengucapkan lafaz basmalah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali mengucap basmalah bismillahirrahmanirrahim dari penduduk Mekah adalah Khalid ibn Sa'id ibn al-As radhiyallahu anhu. Khalid ibn Sa'id ibn al-As radhiyallahu anhu, dia orang yang pertama menulis basmalah. Sebagaimana riwayat Al-Imam Az-Zarqani dari Ibrahim ibn Uqbah, dia mengatakan, sami'tu Umma Khalid, aku mendengar Ummu Khalid bintu Khalid ibn Sa'id ibn As taqul, mengatakan, inna abi awal man kataba bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya ayahku, maksudnya Khalid ibn Sa'id, adalah orang yang pertama kali menulis bismillahirrahmanirrahim di kota Mekah. Tetapi tentu bukan dia yang pertama kali menulis bismillah, maksudnya dari kalangan sahabat ini, karena sebelumnya sudah ada dari kalangan para nabi. Siapa? Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ketika dia membariskan pasukannya, tiba-tiba kemudian dia kehilangan burung hudhud, tidak ada dalam pasukannya. Dan burung hudhud Sulaiman itu adalah seorang arsitek, muhandis. Jadi arsiteknya burung. Tugas burung hudhud itu adalah mengintai. Jadi kalau seandainya Sulaiman alaihi salatu wassalam membawa pasukannya untuk berperang, nanti yang mengatur strategis lokasi itu burung hudhud. Dia akan mengintai dari atas kekuatan musuh berapa, termasuk ada air atau tidak, gitu ya. Jadi kondisi hudhud itu penting dalam pasukan. Makanya Sulaiman marah ketika hudhud tidak ada dalam barisan itu. Kemudian dia mengatakan, kalau seandainya hudhud tidak cepat datang, aku sembelih dia, aku azab dia, kecuali dia punya alasan yang jelas. Menunjukkan bahwa Sulaiman masih tawadhu, karena masih memberikan kesempatan hidup kalau ada alasan. Tiba-tiba datang hudhud, dikasih tahu temannya bahwa Nabi Allah Sulaiman marah dan dia akan menghukum, bahkan boleh jadi akan menyembelih kamu kalau tidak membawa alasan yang jelas. Maka hudhud kemudian menghampiri Sulaiman alaihi salatu wassalam dan mengatakan, sesungguhnya aku menghilang karena ada sebuah ilmu pengetahuan yang kau tidak tahu. Kemudian dia mengatakan, aku baru saja melihat istana. Bayangkan cepatnya terbang hudhud kala itu, karena Sulaiman berada di Palestina, sementara istana yang dilihat hudhud berada di Yaman. Berarti kan terbangnya luar biasa, itu Palestina ke Yaman. Dia mengatakan bahwa aku melihat istana yang sangat besar, rajanya aneh, perempuan, tetapi mereka menyembah matahari, menyembah berhala. Maka kemudian Nabi Allah Sulaiman pun ingin membuktikan hudhud tidak langsung percaya. Kemudian menulis surat, dan isi suratnya itulah dia pertama kali menyebut Bismillahirrahmanirrahim dari Sulaiman untuk Ratu Balqis, suruh masuk Islam. Maka dari sini menunjukkan dari kalangan para nabi yang pertama mengucapkan basmalah adalah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tetapi dari kalangan para sahabat Rasul adalah Khalid ibn Sa'id ibn al-As radhiyallahu an, dialah yang pertama kali dari penduduk Mekah yang menulis Bismillahirrahmanirrahim. Taib, ini sejarah bismillah. Kita masuk pada makna bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim ini mencakup Islam secara keseluruhan. Karena di sini ada 3 nama. Pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah adalah Ismul Jalalah. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Ismul Jamalah. Antum harus bedakan. Nama Allah itu terbagi 2. Ada Ismul Jalalah dan ada Ismu Al-Jamalah. Apa bedanya Jalalah dengan Jamalah? Kalau Jalalah itu sebuah agungan yang melahirkan rasa takut. Tetapi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim Ismul Jamalah yang melahirkan perasaan raja, harapan. Ketika disebut nama Allah kita takut, dan ketika disebut Ar-Rahman Ar-Rahim kita berharap. Makanya kenapa kita disuruh meniru dari nama-nama Allah yang sifatnya jamalah, yang indah-indah. Tetapi kita boleh meniru sifat Allah yang sifatnya jalalah, yang merupakan keagungan bagi Allah. Saya contohkan. Ar-Rahman Ar-Rahim Ismul Jamalah. Al-Latif Ismul Jamalah, nama Allah yang sangat indah. Kita berusaha mencontohnya. Tetapi kalau seandainya Ismul Jalalah, kita tidak boleh mencontohnya, tetapi mencontoh dengan kebalikannya. Contoh di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang agung adalah Al-Mutakabbir. Allah sombong. Jangan ditiru kesombongannya, tetapi tirulah kebalikannya. Lawan daripada sombong, tawadhu. Berarti kita mencontoh dari kebalikan nama Ismul Jalalah itu. Tetapi kalau Ismul Jamalah, nama Allah yang indah, kita harus mencontohnya. Rahim, Allah itu maha pengasih, kita berusaha untuk menjadi pengasih. Dan begitu seterusnya. Makanya kemudian lafaz Ismul Jalalah itu melahirkan takut, tetapi Ismul Jamalah melahirkan raja, harapan. Kita takut kepada Allah, tetapi kita mengharap dari sifat atau nama-nama Allah yang sifatnya indah. Dan itulah Islam. Islam itu memiliki 2 sayap. Pertama al-khawfu, dan yang kedua ar-raja'u. Dan keduanya dibingkai dengan al-hub, perasaan cinta. Makanya arkan al-ibadah, rukun-rukun ibadah itu, pertama al-hub, cinta, yang kedua al-khawfu, perasaan takut, yang ketiga ar-raja'u, harapan. Ketika seseorang kemudian beribadah dengan 3 rukun ini, maka ibadahnya akan berpahala. Kalau syarat ibadah ikhlas dengan ittiba. Al-khawfu war-raja ini harus ada pada diri kita. Harus ada. Kalau anda mengaku seorang muslim, tidak boleh dilepaskan yang disebut dengan al-khawf war-raja ini. Kalau kita masih sehat seperti sekarang, maka kedepankan al-khawf, perasaan takut. Tetapi kalau kita sedang sakaratul maut, mendekati ajal, maka kedepankan sifat raja dibandingkan khauf. Makanya di sini Allah melahirkan takut secara mutlak. Ar-Rahman menyeimbangkan antara takut dengan raja. Ar-Rahim melahirkan raja saja. Maka di sini nanti saya jelaskan kenapa demikian. Kenapa kalau kita sehat kita harus lebih mendahulukan takut dibandingkan raja, harapan, supaya kita lebih berhati-hati untuk tidak terjerumus kepada maksiat. Karena takut kepada Allah, takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala dan siksanya.
Tetapi ketika kita mendekati sakaratul maut, kita tidak boleh mendahulukan takut, tetapi kita harus mendahulukan roja, sifat harapan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian saat detik-detik sakaratul maut kecuali husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman dalam hadis kursi, ana ma'adhanni abdi bi, sesungguhnya aku bersama prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka aku akan baik kepada dia. Tapi kalau dia berprasangka buruk kepadaku, maka dia akan buruk kepada dia. Makanya kenapa kalau antum berziarah kepada orang yang sakit dan menjelang ajalnya, jangan mengatakan sesuatu kecuali kebaikan. Jangan mengatakan sesuatu kecuali kebaikan. Walaupun orang ini orang jahat, tetapi ingatkan kebaikannya. Oh, kamu itu Masya Allah, padahal jahat. Kamu itu baik orangnya, padahal tidak baik gitu ya. Tidak apa-apa. Supaya apa? Supaya ada harapan ketika ajalnya dia masih membawa satu amal terakhirnya. Apa itu? Husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah. Tapi kalau antum takut-takuti dia, alhamdulillah cepat mati orang ini, sempat hidup rusak satu desa umpamanya, makin takut dia. Sudah nggak ada lagi husnudzan, yang ada suudzon saja dia. Wah, masuk neraka aku, masuk neraka aku. Nah, dari sini pentingnya seseorang itu apa? Ketika di akhir-akhir hayat, yang didahulukan itu sifat roja, harapan, rahmat Allah masih memberikan kepadanya, supaya minimalnya boleh jadi satu amalan yang ditutup dia, menjadikan itu wasilah dia masuk surga. Karena kita tidak tahu dari amalan kita selama hidup kita ini yang mana satu sebenarnya yang diterima Allah. Kalau seandainya ada satu amalan yang kita tahu diterima, itu sudah cukup. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan itu dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Artinya ketika kita takut satu amalan, tahu ketika satu amalan diterima, berarti kita tahu kita termasuk orang yang bertakwa. Masalahnya kita tidak tahu yang mana satu. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan, apalagi besar. Karena boleh jadi dari sekecil-kecilnya kebaikan yang kita lakukan, itu pula yang membawa kita menuju surga. Zubaidah, salah satu istri Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, ketika dia melaksanakan haji bersama suaminya Harun ar-Rasyid, Mekah kala itu tidak seperti Mekah hari ini, susah cari air, sehingga banyak jemaah haji itu yang kehausan, bahkan sampai mati kehausan di zaman itu. Betul-betul haji itu luar biasa. Makanya haji dulu itu berkualitas, lain dengan haji sekarang kan. Saking susahnya orang haji, makanya haji pun dimuliakan zaman itu. Orang lewat Pak Haji aja lemas kita. Datang orang minta berkah ke Pak Haji zaman dulu ya. Karena jarang orang haji, karena hajinya pun berbulan-bulan naik kapal, kadang selamat kadang tidak. Makanya haji itu ditakuti zaman itu. Kiai saja kalau tidak ada hajinya nggak didengar ceramahnya. harus ada kahanya kiai haji, baru didengar. Kalau sekarang maaf lah, kau haji ku juga haji, kau satu kali dua kali aku harus dipanggil haha harusnya gitu. Gitu ya harusnya. Artinya bahwa Zubaidah ini melihat kondisi jemaah haji itu kasihan, banyak kehausan. Dari sini dia punya ide, ingin membuat dan menggali sumur mata-mata air yang terbentang dari Mina sampai ke Arafah, dan orang Arab menyebutnya Ainu Zubaidah, mata air Zubaidah. Sampai hari ini ada bekas-bekasnya, kan ini sejarah masalahnya. Bayangkan saja coba, ribuan jemaah haji bisa minum dari mata air yang dibangun oleh Zubaidah yang terbentang dari Mina sampai ke Arafah. Di zaman Bani Israel ada seorang pelacur memberi minum seekor anjing, masuk surga. Ini yang dikasih minum bukan anjing,
Jemaah haji otomatis lebih layak lagi masuk surga dibandingkan pelacur itu. Tetapi masalahnya Zubaidah ini bermimpi. Dalam mimpinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, setelah dia dipanggil oleh Allah, kemudian senyum Zubaidah ini, kemudian ditanyakan kepada Zubaidah, ma fa'alallahu biki ya Zubaidah. Zubaidah, apa yang Allah lakukan kepadamu? Kok senyum? Kayaknya senang kali kau ini. Kata Zubaidah, ghafarali Rabbi, Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Masya Allah. Abi ainin amiltiha ya Zubaidah, apakah gara-gara engkau membuat mata air sehingga ribuan jemaah haji minum dari mata air? Kata Zubaidah, al-ainu wa mal ain. Mata air, apalah mata air kecil itu, bukan itu. Kita sangka Zubaidah diampuni dosa-dosanya karena amalan yang sangat besar, yang kalau uang sekarang triliunan. Karena biasanya manusia melihat orang baik itu karena amalannya tampak dan besar. Rupanya Zubaidah diampuni Allah bukan masalah itu. Kata Zubaidah, ghafarali Rabbi bi rak'ataini fi jawfil laili uhafidu alaihima. Allah mengampuni dosa-dosaku disebabkan aku menjaga 2 salat tengah malam dan aku jaga sampai aku wafat. Rupanya dengan amalan kecil yang semua orang bisa melakukannya kan. Salat malam bisa melakukan, semua orang bisa. Disangkanya Zubaidah diampuni dosa karena infaknya triliunan gitu, bisa memberikan minum jemaah haji. Rupanya bukan itu sebabnya, sebab kecil rupanya. Makanya terkadang ikhwatul fillah, jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Boleh jadi yang kecil itu mengantarkan kita ke surga. Boleh jadi ketika sakaratul maut orang itu mendahulukan perasaan raja harapan sehingga dia mati ditutup dengan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Itu pula yang mengantarkan orang jahat ini masuk surga. Kita tidak tahu. Makanya kenapa Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, yang senantiasa diawali dengan hub, perasaan cinta, kemudian rasa takut, dan diakhiri dengan raja, pengharapan. Itulah makna bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah di sini ada ba, harfu jarrin. Orang Arab tidak biasa memulai kata itu dengan harfu jar, sehingga harus ada kalimat makhdhuf sebelumnya, kalimat yang disembunyikan sebelumnya. Apa kalimat yang disembunyikan sebelum ba di sini? Biasanya sebuah ucapan atau perbuatan. Aktubu bismillah, aqulu bismillah, gitu. Seolah-olah ketika kita sebelum mengucapkan basmalah ada perbuatan yang kita ucapkan. Ketika saya menulis bismillah dengan menyebut nama Allah. Kemudian saya mengeluarkan kata-kata hendak berdakwah dengan bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi ada fiil perbuatan atau ada qaul ucapan yang mendahului kalimat bismillah, karena orang Arab tidak terbiasa mendahulukan kalimat itu dengan harfu jarrin, sehingga ada perbuatan yang mengiringi sebelumnya. Dan bismillah itu memiliki 2 faedah. Ba dalam bismillah itu memiliki 2 faedah. Pertama, ba di sini disebut musahabah dan memiliki makna al-isti'anah. Dengan menyebut bismillah itu kita meminta pertolongan agar apa yang kita tulis, agar apa yang kita lakukan selamat. Karena bukan hanya selamat, tetapi ba dalam bismillah itu juga memiliki makna berkah, selamat dan berkah. Itu yang kita carikan di dunia ini, selamat dan berkah. Makanya kalau orang datang kepada antum memulai dengan kata-kata dan tidak memulai dengan salam, jangan dijawab.
Kalau ada orang datang langsung ngomong nggak ada salam, jangan dijawab. Tapi kalau dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, kemudian dia ngomong baru kita jawab. Kenapa? Karena keselamatan itu penting. Selamat itu penting. Dan keselamatan itu inti kandungan daripada isti'anah, meminta pertolongan. Sebesar apapun masalah ikhwan, kalau Allah terlibat dalam permasalahan kita, pasti Allah carikan jalan keluarnya. Tapi sekecil apapun masalah, kalau Allah tidak ikut campur tangan dalam menyelesaikannya, gak akan ada jalan keluarnya. Karena semua pertolongan Allah. La bismillah ini faedahnya adalah supaya setiap perbuatan kita ditolong oleh Allah. Karena begini ikhwan, setiap pekerjaan itu ada risiko. Ada risiko. Nelayan bisa tenggelam. Orang kerja di jalan, supir taksi, ojol dan yang semacamnya bisa tabrakan, tidak nabrak ditabrak. Apalagi zaman sekarang yang namanya nabrak menabrak itu luar biasa. Kita pelan-pelan berusaha untuk tidak nabrak dan tidak ditabrak juga. Di zaman dulu kan tidak ada tabrakan, nggak ada unta tabrakan dengan unta. Mana ada di zaman Rasul? Di zaman Rasul kan kendaraan pakai unta. Nggak ada unta nyeruduk unta dari belakang itu. Sekarang ini subhanallah, kita ada hati-hati di jalan, kena juga. Ya kan? Artinya bahwa setiap pekerjaan apapun ada risiko, mau di kantor, mau di pasar, ada risikonya. Untuk menyedikitkan risiko itu, makanya baca bismillah. Karena di situ ada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jangan remehkan kalimat bismillah, karena itu mengurangi risiko kita dalam bekerja. Kemudian pekerjaan apapun yang dimulai dengan bismillah pasti berkah. Makanya kenapa ketika kita makan saja, kalau tidak baca basmalah, madarat makanan itu. Walaupun ilmu kedokteran mengatakan makan kambing itu penuh dengan penyakit kolesterol, bukan kambingnya, karena kambingnya tidak berkah. Kenapa? Karena tidak baca basmalah. Makanya Rasul mengatakan makanlah makanan yang dibaca basmalah di situ kan. Ketika seorang laki-laki kecil, anak kecil, ada yang mengatakan Umamah bintu Zainab, anak kecil di hadapan Rasul, menambil saja makanan, kata Rasul, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hei anak kecil, baca bismillah, ambil yang dekat launya, jangan jauh-jauh. Dia cari adab sama Nabi. Tangan kanan kau makan. Ya. Artinya bahwa keberkahan itu penting. Kalau antum satu nampan makan gitu ya, antum ingatkan saudara antum, baca bismillah lah dulu kita. Sebab kalau kita baca basmalah, kawan kita pula tidak baca basmalah, makan pula satu nampan, itu makan gak berkah tuh. Jangan-jangan antum habis makan main seret pula. Ya. Makanya penting baca basmalah itu, karena setiap ucapan ketika membaca basmalah, setiap perbuatan ketika baca basmalah berkah semuanya. Coba ketika antum keluar rumah baca basmalah, bismillahi tawakkaltu 'alallah haula wala quwata illa billah. Ketika antum kerja baca basmalah, ketika antum pulang baca basmalah, ketika semua baca basmalah, berarti antum sudah menjadikan kehidupan antum itu berkah, gitu maksudnya. Dan itu yang kita cari. Apa yang kita cari kalau selain daripada berkah? Makanya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ketika disembuhkan penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah hujani dengan belalang emas. Belalang emas. Sampai lumbung-lumbung padinya penuh dengan belalang emas. Kemudian dia ke sungai hendak mandi, banyak belalang, masih dikutip juga itu belalang emas itu. Padahal sudah banyak satu lumbung. Allah mengatakan, ya Ayub, masih kurangkah nikmat yang sudah berikan kepadamu? Ayub alaihi salatu wassalam mengatakan, bukan itu yang kurang, tetapi aku merasa kurang dari berkahmu. Jadi Ayub mencari berkah. Makanya penting membaca basmalah itu, karena pertama isti'anah yang mengandung keselamatan di dalamnya, dan yang kedua
mencari berkah. Ini lafaz ba dalam bismillah. Kemudian bismi, itu artinya kalimat ismi itu diambil dari 3 macam kalimat. Ada yang mengatakan ismi, bismi, ismi itu artinya adalah sumu. Sumu itu diambil dari kata sama, artinya ma fawqa ra'si fahuwa sama. Sesuatu yang di atas kepala itu disebut sama, langit. Sama itu kan langit artinya. Apa sih langit dalam bahasa Arab? Ma fawqa ra'si fahuwa sama. Sesuatu yang di atas kepala itu disebut langit. Artinya nama itu, nama ismun itu kan nama artinya. Masmuka, siapa namamu? Terkadang sebuah nama itu bisa meninggikan pelakunya dan bisa juga merendahkan. Makanya penting seseorang itu memberi nama, karena nama itu terkadang mengangkat pemilik namanya. Karena ismi itu diambil dari kata sumu, lebih tinggi daripada orangnya. Dulu ingatkan zaman-zaman dulu kalau orang desa ke kota, kenalan pakai nama desa itu malu kayaknya. Mau bilang Joko itu malu. Akhirnya siapa namanya? Freddy. Dulu kan, zaman dulu kan gitu ya. Biasanya kan malu dia kalau sebut-sebut nama desa. Kalau sekarang ya biasa saja. Presiden kita juga Pak Jokowi. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa nama itu mengangkat pemiliknya, karena ismun itu, bismi itu diambil dari sumu. Sementara sumu itu artinya sama, dan sama itu ma fawqa ra'si fahuwa sama, tinggi. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Ada juga yang mengatakan bahwa ismi itu diambil daripada simah. Simah itu artinya tanda. Simah itu artinya alamat. Alamat gitu ya. Dan ingat bahwa seseorang mengetahui seseorang itu kan karena ada alamatnya. Antum kenal saya karena antum kenal nama saya. Dan kalau nggak kenal nama saya, macam mana antum kenal saya? Ya pernah lihat lah, tapi tidak tahu namanya gitu. Gitu ya biasanya kan. Ketika kita sudah tahu namanya, berarti kita tahu alamatnya. Dan mengetahui nama itu adalah sebuah keistimewaan. Kenapa Adam dimuliakan daripada malaikat? Kenapa? Karena wa'allamal asma kullaha. Allah ajarkan nama semuanya. Ini gunung, ini lautan, ini planet, ini bulan, ini matahari. Malaikat tidak tahu. Malaikat hanya tahu itu ciptaan Allah, selesai. Tapi satu-satunya tidak tahu namanya. Tapi Adam diajarkan oleh Allah sampai rinci, ini lautan, ini sungai, ini pohon, ini kucing, ini ayam, ini kambing, ini sapi, ini unta, ini harimau, ini gajah, semua tahu. Malaikat tidak tahu. Malaikat itu ciptaan Allah, selesai. Itu makhluk. Karena Adam kemudian diberikan nama, dan nama adalah sebuah alamat bagi yang diberi nama. Makanya kemudian Adam ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ingat, kita bedakan nama-nama jahiliyah dengan nama-nama setelah Islam kan. Nama orang jahiliyah itu ngeri-ngeri. Kalbun, anjing. Asadun, itu nama-nama jahiliyah kan? Nama-nama binatang rata-rata. Ya, Haidarah, macan hutan. Seperti Ali radhiyallahu an, ketika belum diberi nama ayahnya Abu Talib Ali, ibunya memberi nama Haidarah. Haidarah itu macan hutan. Makanya dia berbangga ketika melawan Marhab di perang apa itu? Khaybar. Dia mengatakan apa? Ana alladhi sammatni ummi Haidarah kalaisi ghabatin karihin mandarah, katanya. Tahukah engkau siapa aku? Aku adalah orang yang ibuku ngasih nama macan hutan. Mau apa kau, katanya. Digertak sama Ali gitu ya. Orang-orang jahiliyah kan begitu, ngasih nama kalbun, asadun. Ada juga Abdus Syamsi, seperti Abu Hurairah karena Abdus Syamsi namanya, hamba matahari. Setelah kemudian masuk Islam, Allah ganti dengan Abdurrahman, karena suka kucing jadi Abu Hurairah pula dia. Ya.
Saya pula kadang-kadang di YouTube Ustaz Abu Hurairah, Abu Humairah, salah dia. Gitu. Waktu ini muliakan Allah Azza wa Jalla. Atau dia kata sima, sima itu ya tanda unta. Kalau orang Arab itu, ini unta saya dikasih tanda, dikasih tempel. Jadi Bismillahi itu diambil dari sumu atau dari kata simah atau di kata-kata wasmun. Bismillah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Allah itu diambil dari kata, ada yang mengatakan Allah itu jamid, ada yang mengatakan mustaq. Jamid itu tidak ada pecahannya. Allah ya Allah gitu maksudnya. Seperti batu, jamid itu ya batu gitu. Tapi juga ada yang mengatakan ada mustaqnya, ada pecahannya. Diambil dari kata ilah. Dimasuki alif lam karena orang Arab agak berat membaca al-ilah, makanya langsung disebut Allahu. Orang Arab itu berat membaca hamzah di bawah, makanya disingkat jadi al-ilahu menjadi Allahu. Bismillahi. Dan artinya al-ilah itu artinya ma'bud, yang disembah. Jadi Allah itu yang disembah, mustaq daripada al-uluhiyah, zat yang disembah oleh Allah, zat yang disembah oleh makhluknya. Dan saya katakan Allah itu semua nama Allah dari 99 nama yang dikenal atau yang tidak dikenal kembali kepada lafaz ini Allah. Makanya selalu kalau seorang menyebut Asmaul Husna, Allahul ladzi la ilaha illahu huwal asmaul husna. Ar-Rahman kembali kepada Allah, Ar-Rahim kembali kepada Allah, Al-Aziz kembali kepada Allah. Semua nama-nama kembali kepada Allah. Makanya orang-orang jahiliyah menganggap apalah Muhammad ini, katanya. Dia mencela kami, tidak boleh menyembah patung lebih daripada satu, mencela Khubal, mencela Manat, mencela dia sendiri banyak Tuhannya. Maksudnya apa? Ketika menyebut Ar-Rahman disangkanya Tuhan lain, ketika menyebut Ar-Rahim disangkanya Tuhan lain. Tidak, semua nama-nama kembali kepada Allah. Semua nama-nama kembali kepada Allah. Karena makhluk saja, walillahi masalul a'la, makhluk saja terkadang ada satu orang namanya banyak. Apalagi nama teroris itu kadang-kadang banyak abu, padahal dia juga gitu ya, supaya orang nggak tahu kan. Sampai kita pula yang diawali abu pula disangka teroris pula. Gara-gara teroris mulai kalimat abu itu kunyah. Sampai di Bengkong itu karena banyak ikhwan-ikhwan tinggal di situ, Pak RT mengatakan tukang abu-abu katanya. Karena banyak abu ini kan. Subhanallah ikhwan. Ya. Artinya bahwa abu itu kunyah itu ya sunnah hukumnya. Abu Umar yang belum balik saja, anak kecil dipanggil Abu Umar. Ya Aba Umair, ma fa'alan nugar, kata Rasul. Hei Aba Umair, apa yang lakukan burung musim nugar itu? Kata Abu Umair, mati Rasul. Kenapa keceki kan gitu ya. Artinya bahwa anak kecil dipanggil Abu Umair, padahal Abu Umair mana punya anak Umar? Kecil nikah aja, belum balik pun, belum, tapi sudah dapat kunyah Abu Umair. Itu kunyah, bukan nama teroris. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau nama teroris payah kita. Abu Bakar. Nah mungkinlah Abu Bakar itu kan nama kunyah. Abu Hafsin Umar bin Khattab, Abu Abdillah Utsman bin Affan, Abu Turab Ali bin Abi Thalib. Kan itu ada kunyahnya masing-masing. Ya. Makanya kalau antum punya kunyah bagus sekali. Baik laki-laki atau perempuan. Ummu Abdillah Aisyah, padahal tidak punya anak namanya Abdullah. Nah kenapa Aisyah disebut Ummu Abdillah? Abdillah itu Abdullah bin Zubair, anak daripada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam nikah dengan saudarinya Aisyah namanya Asma, punya anak namanya Abdullah, suka digendong Aisyah, maka disebut Ummu Abdillah. Ya. Kunyah Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Sulaim, Ummu gitu ya. Ada gang abu-abu, ada gang Ummu gitu. Nanti ini masjid abu-abu pula, karena semua abu semua namanya. Baik, Bismillah. Jadi Allah itu semua nama kembali kepada lafaz Allah. Beda dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, sama-sama memiliki apa namanya sifat rahmat. Ar-Rahman memiliki sifat rahmah, Rahim memiliki sifat rahmah.
sama-sama punya rahmat di sini. Artinya apa? Setiap nama pasti ada sifat ya. Tapi tidak semua sifat harus ada nama. Itu kaidah itu. Setiap nama terkandung sifat, tapi tidak semua sifat dijadikan nama. Lah Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat Rahman dan sifat Rahim. Dinamai dengan Rahman dan dinamai dengan Rahim. Dua-duanya terkandung sifat rahmat. Lalu apa bedanya? Ar-Rahman terkandung sifat rahmat. Ar-Rahim terkandung sifat rahmah juga. Rahmat, dua-duanya rahmat. Kata para ulama, setiap perbuatan fi'il, setiap isim yang mengandung waznu fa'lan, ar-Rahman fa'lan, itu biasanya ada berhentinya. Atshan artinya apa? Haus, ketika minum hilang hausnya. Jau'an, lapar, ketika makan hilang laparnya. Apalagi mardhan, sakit, ketika minum obat hilang sakitnya. Setiap wazan fa'lan pasti ada batas waktunya. Tetapi sifat fa'il, rahim itu daimumah, tidak ada batasnya. Itu yang membedakan Rahman dengan Rahim. Karena Rahman itu mencakup mukmin dan kafir. Kalau Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Jadi Rahman itu terkandung sifat rahmat, dan rahmat daripada Rahman ini mencakup semua makhluk. Mau mukmin, mau kafir, mau binatang, mau makhluk Allah semua terkena sifat rahmat. Tetapi kalau Rahim tidak. Dia hanya khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Dan kasih sayangnya Allah kepada orang kafir hanya di dunia saja. Ketika meninggal dunia terputus rahmatnya. Makanya pada hari kiamat yang akan merasakan kiamat besar tiupan sangkakala itu hanya orang kafir saja. La taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali ditegakkan kepada manusia yang paling buruk dari orang-orang kafir. Ketika mereka dibinasakan di dunia, lepas rahmat Allah kepada mereka. Tetapi Rahim terkandung sifat rahmat bagi orang-orang yang beriman, karena sifatnya daimumah, terus, ya kan, di dunia sampai ke surga, di dunia sampai akhirat. Makanya tidak terputus rahmatnya Allah kepada orang yang beriman, karena bukan hanya di dunia saja, sampai ke akhirat. Itulah bedanya Rahman dengan Rahim. Kalau Rahman itu mencakup semua makhluk, kalau Rahim itu hanya khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Wallahu a'lam bishawab. Saya harus ngisi di radio. Ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.